Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatid yang hadir, wa nakhussu bidzikri wa bil khusus kepada guru kita tercinta yang mulia Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Amin Abdullah SKM MKes. Ini ulun minta maaf kalau salah sebut. Nah, Masya Allah, bersyukur ulun bisa bertemu dengan beliau, pamanda ulun tercinta. Alhamdulillah kita bisa melihat wajah beliau begitu sumringah. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi sihatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusan beliau, Allah kabulkan hajat beliau, Allah berikan beliau istiqomah menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan hidup lahir batin dunia akhirat beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan kepada para tetuha, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan pula Sohibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang juga ulun doakan semuanya. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi sihatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqomah pula menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan selalu diberikan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia akhirat beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang mulia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini kita bisa hadir berkumpul di majelis yang mulia pula, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bahaul orang tua Sohibul Bait yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jadikan majelis perkumpulan kita di malam hari ini dijadikannya sebagai majelis perkumpulan yang senantiasa mendapatkan keridhaannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini ulun mohon maaf sebelumnya harus tahu diri. Ya, ulun ini sakada pantas berceramah di hadapan senior. Macam kada betulang rasanya batis ini. Ya, kalah pamornya soalnya. Nah, dan memang tujuan kita ke sini bukan piantu hendak mendengarkan ceramah ulun. Ya, aslinya kita justru hadir ke sini mengambil keberkahan mendengarkan ceramah beliau. Tapi karena adanya pemerkosaan dari Sohibul Bait, ini ulun terus terang pamanda, ini ulun kada tahu bakalan disuruh ceramah, ini tidak tahu. Masya Allah, karena memang niatannya hendak mendengarkan ceramah beliau. Nah, tapi ujar beliau sepatah dua patah kata, ayo ha. Nah, ujarlah. Nah, jadi ulun nih singkat aja lah. Di antara faidah atau dikatakan keutamaan kita hadir acara maulid begini nih adalah apa namanya itu, birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua.
Kan berbakti kepada orang tua itu caranya dua saja. Kalau tidak menyenangkan, jangan bikin sakit hati. Itu aja caranya. Masalah macam mana cara isinya tuh menyenangkan itu terserah. Mau julung duit, ibaratnya kalau orang tua masih hidup, mau julung baju, mau julung wadai, mau julung nasi, segala macam. Atau beliau kalau nyuruh kita patuh, cepat disuruh, wajah sumringah, senyum, sami'na wa ata'na, itu pasti menyenangkan hati beliau. Dan andaikan beliau telah meninggal dunia, nah maka cara menyenangkan beliau itu adalah dengan kita melakukan berbagai macam jenis amal-amal kebaikan, terutama sholat lima waktu, terutamanya lagi menyambung tali silaturahim. Nah, kalau kita hadir ke acara maulid begini, coba perhatikan dari awal sampai akhir. Bukankah seluruh isinya adalah kebaikan demi kebaikan? Wulu salam, musafahah, doa mendoakan, tadi kita baca tahlil, baca zikir segala macam, baca maulid pula sebelumnya. Ini semuanya hal-hal yang baik. Andaikan abah mama kita telah meninggal dunia, maka ingat satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairukum minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan kalian yang masih hidup, nah kita yang hadir di sini tidaklah kita ini melainkan statusnya pasti anak dari orang tua kita. Dan di antara kita ini orang tuanya ada yang masih hidup, ada juga yang sudah meninggal dunia. Maka kalau abah mama kita sekarang sudah meninggal dunia, ada di alam barzah, maka apa yang kita lakukan di malam hari ini itu akan dilaporkan kepada beliau. Makanya junjungan kita tadi mengatakan bahwa seluruh amal-amal kalian yang masih hidup akan dilaporkan kepada sanak kerabat kalian yang ada di alam barzah, utamanya abah mama kita. Jadi jangan kita pikir abah mama kita tidak tahu dengan apa yang kita lakukan malam hari. Tahu beliau. Taunya adalah karena dilaporkan. In kana khairan istabsyaru bih. Jika yang dilakukan oleh si anak ini bagus, alhamdulillah yang kita gawini semuanya bagus. Istabsyaru bih, maka ketika dilaporkan, abah mama kita tuh senang mendengarnya. Alhamdulillah, kata beliau, anakku ya Allah bagi acara maulid, dia berzikir, dia bersolawat, dia mendengarkan tausiah segala macam. Nah itu hal-hal baik ketika dilaporkan, senang almarhum abah sama mama. Namun apa yang terjadi? Wa in kana ghairu dzalik, kalau yang kita lakukan masih hidup nih, buruk-buruk, maksiat, itu abah mama sekali dilaporkan, sedih beliau. Ya, sedih beliau. Tapi hebatnya kata Rasulullah, walaupun beliau sedih, namun beliau sempat-sempatnya mendoakan. Apa kata beliau? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa anakku nih. Jangan engkau matikan dulu mereka ya Allah, sehingga mereka engkau beri petunjuk sebagaimana yang telah engkau berikan kepada kami. Nah, jadi justru abah mama di kuburan yang mendoakan kita. Kan terbalik namanya tuh. Nah, maka dari itu alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul dan berkumpullah berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan segala kebaikan ini semata-mata niatan kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini menyenangkan hati abah mama kita yang ada di alam barzah, sehingga dengan senangnya beliau berarti kita mendapatkan keridhaan Allah. Dan juga termasuk yang penting adalah mudah-mudahan status kita semua termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita dengan berkat kehadiran kita hadir di majelis ini. Ini abah mama kita, apalagi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa tidak ditangkap pakai akal? Rasulullah ridho kepada kita, tapi abah mama kita sakit hati. Kira-kira mau tidak macam itu? Tidak mau. Yang ada kalau abah mama kita ridho sama kita, mesti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ridho juga dengan kita. Siapa yang menggariskan hal ini kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti secara tidak langsung hakikatnya kumpulnya kita di sini sudah kudrat iradat Allah. Mudah-mudahan ini satu pertanda bahwa kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa ditangkap isi ceramah saya? Nah, kalau sudah bisa ditangkap, untuk apalagi saya lawas-lawaskan. Jadi ulun tutup lah. Mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan berberkat, bermanfaat untuk
kelas beratnya. Nah, akan kita dengarkan sebentar lagi. Karena ini ceramah langka, ceramah jauh, payah-payah ini. Nah, pian mohon beradab ya. Karena majelis itu keberkahannya ada di adab. Jangan dengarkan beliau ceramah datang dari jauh-jauh sambil bermain HP misalnya, sambil ngobrol. Daripada macam itu lebih bagus goreng. Iya, kenapa? Karena goreng tidak ada ngacau. Tapi kalau ngobrol itu mesti ngacau namanya. Pian nah hadir ke sini dapat berkah, bukan dapat tulah. Nah, maka dari itu segala sesuatu itu ada aturan dan syarat serta adabnya. Nah, supaya kita mendapatkan keberkahannya, tolong dengarkan nanti ceramah beliau dengan adab, sopan santun, etika yang baik. Nah, mudahan beliau akan memercikan keberkahan kepada kita semua, ilmu yang nafi, yang bermanfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira idallah. Bismillah, masya Allah, la yasukul su'a idallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ikuti sesama. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلانا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي يا مشفع حصانا وحبانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita cintai, kita muliakan guru kita Al-Ustadz Fakhrul Razi. Senang, bahagia bisa jumpa dan melihat wajah beliau langsung. Karena selama ini ulun melihat wajah beliau ini di YouTube. Ternyata orangnya lebih ganteng yang aslinya daripada yang YouTube-nya. Nah, kami bersyukur malam ini bisa bertatayan berdua. Semalam adingku guru Fakhrul ulun melihati masjid nenek yang dibangun di Pasar Arba. Itu masjid yang pertama dibangun di Tanjung Jabung, dibangun 1918 oleh nenek Tuan Guru Syekh Abdul Wahab dengan Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq. Ulun betakun wan arwah abah tiang tengah tuh di mana ngambil. Dia berdua tuh bergotong royong menegakkan tiang bulian yang di tengah tuh. Cuman kemarin ulun agak menangis karena masjid itu mau runtuh. Mudahan itulah awal cikal bakal dakwah di sini. Jadi kami ini satu dzurriyyah dengan Ustadz Fakhrul Razi. Karena di Pasar Arba itu berkubur nenek pada tuan kami Syarifah. Itu nenek daripada mamanya daripada nenek Ruqayyah, istri nenek Haji Abdul Wahab. Nah, nenek Ruqayyah ini mohon izin maaf bini anumnya. Amun Ustadz Fakhrul Razi bini tuhaknya. Nenek kami yang beliau ini namanya nenek Khadijah, beranak namanya Aci Idah. Aci Idah ini lahirlah Ustadz Ainani, Ustadz Fakhrul Razi leh. Nah, itu baca cocok sedikit sebelum ceramah. Kalau kami dari bini nenek Anom, nenek Ruqayyah, orang Malaysia, sekolah di Makkah, wan nenek Syekh Abdul Wahab, lahir abah ke Haji Abdullah kami di Makkah. Nah, itu sedikit bocor kita. Jadi aku ini bukan orang Jambi, orang Tungkal lah, belakang Masjid Agung, tukang arak takbiran tahun 80-an. Jadi area ulun tadi 10 tahun jam majelis Al-Mubarak. Mudah-mudahan yang menonton ini semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakatul almi fi ta'zimil ustaz, berkah ilmu kita ini menghormati perguruan bolah. Belum titip beliau nih dijaga kesehatannya, dijaga keadaannya, diperhatikan kehidupannya. Mun guru-guru ini kada juga terlalu minta diperhatikan karena prinsip perguruan ini la yaltafitu ila masyaallah. Kita hanya butuh perhatian Allah.
Selanjutnya yang ulun muliakan para ulama yang lain yang berhadir, para ustaz-ustazah yang hadir, juga tuan rumah, abang saya, Abang Haji Muhammad Said. Ini sahabat saya Haji Rashid, kawan satu SMP ya Pak Haji ya. Nah, maaf dulu tahun 80-an kita bebintihan main bola ya. Kita bangkak kaki kita nih. Ini kami sekelas dengan Haji Rashid. Nah, umur pun sudah para 60. Mun 60 ini artinya kontrakan habis dah. Nah, umatnya Rasulullah ini mabaina sitina ila syaba'in, antara 60 70. Imbah tu matian. Lah. Kemudian yang ulun muliakan ayahanda, ibunda yang hadir semua nih, abang, kakak, adik, anak. Izin Allah jualah kita sampai di sini. Dia penyebab dari segala sebab. Ada langit, ada bumi, ada penghuni antara langit bumi karena adanya Allah. Kita berataan ini diadakan oleh Allah. Kemudian kita semua setelah diadakan memang tujuannya mengabdi kepada Allah. Maka hidup ini 3 ingatnya. Ingat kepada yang memberi hidup, ingat dengan batas waktu hidup, dan ingat dengan tugas hidup. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Faya ayyuhar rajuna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi lil musalli alayya nurun ala sirat. Salawat yang dibaca untukku, kata Rasulullah, menjadi cahaya di atas sirat. Man kana ala sirat min ahli nur. Siapa yang meniti jembatan sirat memiliki cahaya, lam yakun min ahli nar. Dia tidak masuk ke dalam neraka. Maka di bulan Maulid datang, ayo cepat-cepat perbanyak salawat. Mudahan kita melintas ke sirat bercahaya, tak campak ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita ke dunia ini tentu bukan agenda kita, tapi agenda Allah. Adakah yang tahu dan pernah berunding untuk lahir ke dunia? Tidak pernah. Khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalathin. Kita ini dijadikan, mohon maaf lah, abah mama kita kawin tadi ada nama isi badan kita nih, sel telur namanya, sel telur laki-laki. Nah tuh makanya ditulis SKM MKes tuh, M Amin SKM. Maaflah, itu bukan sarjana kencing manis. Ulun nih satu-satunya zuriyah nenek Haji Wahab yang sekolah kesehatan. Karena dulu kata nenek Ruqayyah, "Omen, jangan beritaan ke IAIN menai." Saikong, kata nenek Ruqayyah bini nenek Haji Wahab, malumpat ke kesehatan. Maka aku tak pelanting sorangan. Jadi SKM itu sarjana kesehatan masyarakat. MKes itu napa Ustadz? Itu bukan magister kesurupan. Pagi, sore, malam baku ciak terus nah. Ya Ustadz lah, maaf lah. Itu magister kesurupan itu itu beda ya. MKes itu master kesehatan. Jadi ulun lulusan Universitas Indonesia, bersyukur karena kehidupan aku ini banyak berhubungan dengan laboratorium. Ada hikmahnya kenapa nenek bini menyuruhku sekolah kesehatan. Sekali kulihat Bu Ai di dalam mikroskop ngarannya, diteropong, dibesarkan. Sekalian bakal jadi manusia yang namanya sel telur laki-laki ini bentuknya macam mana telur kodok, kecebong alias berundu, bakapala, babuntot. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalathin. Jadi kita berataan ini dirancang dalam pabrik namanya rahim. Kalau kami bilang tuh pabrik biologis. Dari apa? Sel telur abah kita. Kan orang imbah menikah, aku terima nikahnya si anu, malamnya malam pertama bekawinan orang tuh kan, bekawinan pindah sel telurnya. Sel telur abah ketemuan telur mama kita, ovum namanya. Di mana? Fi dhulumatin salasin,
di dalam 3 kegelapan. Izin Pak Guruan lah, ulun waktu kuliah di Palembang ikut operasi rahim. Nama operasinya histrektomi, mengangkat rahim. Sekali dilihat Bu Ai, rahim ibu ini pas dengan Al-Quran. Fi dhulumatin salasin, kita ini dihidupkan dalam 3 kegelapan. Sekali dibedah rahim ibu 3 lapis Bu Ai. Lapis dalam endometrium, lapis tengah myometrium, lapis luar perimetrium. Nabi yang kita peringati maulidnya malam ini, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi. Kita nih ngikutin Nabi yang tidak bisa baca tulis. Kenapa begitu? Kalau Nabi kita bisa baca tulis, orang menuduh Al-Quran karangan Rasulullah. Bayangkan bisa bercerita, rahim 3 lapis. Dokter belum bedah rahim, Rasulullah sudah ngasih tahu rahim 3 lapis. Allahumma shalli ala alladzi yajidu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Belum lagi dia lahir, namanya sudah ada dalam Taurat dan Injil. Maka ada umat Nabi Musa ketika membaca Taurat, asal dibuka ada tulisan nama Nabi kita, dibuka ada tulisan nama Nabi kita, ditulisnya nama Nabi kita itu Muhammad, simpannya dalam kantong, dirinduinya, dalam hatinya berkata, ya Allah, aku ingin ketemu kekasihmu. Ini umat Nabi Musa. Dalam riwayat dia adalah seorang pemuda nih, yang macam pemain kumpangan nih. Ditulisnya nama itu, disimpannya, dirinduinya umat Nabi Musa ini. Karena rindunya kepada Rasulullah, karena ada tulisan dalam kitab Taurat, alladzi yajidu maktuban 'indahum fit Taurat. Injil pun sudah menulis juga nama Nabi kita. Maka umat Nabi Musa ini ingin berjumpa Nabi kita. Dalam riwayat, pemuda umat Nabi Musa yang rindu ingin bertemu dengan Rasulullah ini ketika mati, harum jasadnya. Umat Nabi Musa. Bagaimana dengan umatnya sendiri? Maka cintailah terus. Bulan Maulid ini bulan kita menebar cinta. Boleh jadi selama ini sinyal cinta itu tenggelam timbul. Kadang ada, kadang-kadang ada. Tapi selama Rabiul Awal ini insya Allah pasukan-pasukan kompangannya membawa adiyaul lam ya'sim tuddurar, semua mengingatkan bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hadir Nabi kita ke tengah dunia ini. Kenapa? Dunia ini gelap, Bu Ai. Gelap. Butuh cahaya. Butuh cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang nur, cahaya. Jadi sepakat yang dimaksud dengan nur itu adalah nur Nabi kita. Karena kita sudah dari bahari dipadahkan kada sempurna ma'rifah seorang hamba sebelum dia kenal 2 perkara. Perkara pertama harus kenal dulu siapa yang pertama kali Allah jadikan. Perkara yang kedua, dari apa diri kita dijadikan. Ustaz Fahrozi ulun minta maaf, ulun betakun lah di Jambi, di Kerinci, Sarulangun, mun ceramah tuh kemana-mana dengan jamaah ku takuni, Bu, nah, kemarin di Sarulangun majlis ta'lim apa namanya lupa aku ya, Nisaul Mukminin, nah, di Sarulangun. Ulun takun, Bu, ya Ustaz, siapa yang pertama kali dijadikan Allah? Nah, sekarang pertanyaan tuh kebalik ke sini. Siapa, Bu, yang pertama kali Allah jadikan? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Siapa yang batuk jawab dapat 100.000 nih. Serius nih, siap dah. Ini metode ceramah di Jambi, tapi aku minta maaf kalau tak cocok di tungkal nih. Kalau ini jangan dites lagi. Saya, Bu. Ayo, saya, Bu. Sepakat kita Nabi Adam ya Ibu nih. Yuk. Malam ini kita dudukkanlah. Nah. Innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Itu ada dalam Syamsul Durar. Innallah, sesungguhnya Allah khalaqa, menciptakan, qabla al-asya, sebelum ada segala sesuatu. Yang pertama kali Allah jadikan adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari nurnya Allah. Dari nur itulah dijadikan qalam, lahul mahfuz, aras, langit, bumi, dan seluruh makhluk. Maka ada satu dialog ketika Rasulullah bertanya, Allah bertanya, untuk apa dijadikan alam semesta ini? Dijawab, ini dijadikan semua untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menciptakan segala sesuatu kalau bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, untuk apa Nabi kita dijadikan? Allah menjawab, untuk menjadi kekasihku. Tapi ketika balik bertanya, untuk apa Allah dijadikan? Maka Allah, Nabi kita terdiam, dan Allah menjawab, aku dijadikan, kata Allah, untuk orang-orang yang bersalawat kepada kekasihku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka peringatan radio awal ini, Bu, luar biasa. Keluar dari sini kita sudah sepakat bahwa yang pertama dijadikan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ceramah jangan lama-lama. Karena Ustaz, ada kawan saya di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bilang, orang Provinsi Jambi ini sekarang 83% kena asam urat. Jadi kada kawa duduk lawas. Jadi penceramah harus tahu diri. Kasihan ceramah berjam-jam, yang diceramahi pinggang lah pegal, asam urat lah kumat. Jadi singkat-singkat sajalah, to the point sajalah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir pada bulan Maulid ini tujuannya adalah mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dikasihi Allah karena kita mencintai kekasih Allah. Maka alhamdulillah itu bukannya mudah. Segala puji bagi Allah itu maksudnya adalah Allah memuji zatnya, Allah memuji kekasihnya, kekasihnya memuji Allah, Allah dan kekasihnya memuji kepada hamba yang memuji Allah dan memuji kekasihnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bulan Maulid ini apa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah pesan Nabi kita. Karena pada lisannya dan keteladanannya itu adalah jaminan kita untuk selamat berjumpa dengan Allah. Tadi disebut sudah tuh. Bika ya musyaffa' as-sana wa habana. Wahai yang kami harapkan syafaatnya. Karena Nabi kita, kita jadi spesial. Karena Nabi kita, kita diberkahi oleh Allah. Maka apa yang dimaksud dengan berkah itu, Bu? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Semakin dijadikan Nabi kita sebagai teladan, semakin bagus kelakuan kita. Maka penutup ceramah saya, ceramah jangan lama-lama ya Bu ya, pesan terpenting ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak menghuni surga? Jawab Nabi cuma dua, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang takwa dengan Allah dan orang yang akhlaknya paling baik. Oleh karena itulah misi kenabian turun. Untuk apa? Memperbaiki akhlak manusia. Bu, pesan ya, jangan banyak cari musuh dalam hidup nih. Cukup 2 musuh saja. Jangan banyak cari musuh, cukup 2 musuh saja. Kita semua punya 2 musuh. Musuh pertama syaitan, musuh kedua an-nafsul ammaratu bisu. Ini diri kita sendiri. Kita melawan syaitan dengan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri aja udah kewalahan. Kenapa kita mau nambah musuh lagi? Jangan. Maka untuk itulah, makanya kata Rasulullah, golongan kedua yang masuk surga itu wa husnul khuluq, orang yang paling bagus akhlaknya. Ini kadang-kadang Bu, mohon maaf ya, 3 macam ciri orang yang celaka.
Salat ida, ngaji ida, sombong pula. Sombong. Sehebat apa kita kalau sudah sombong, berarti keponaan setan sudah tuh. Apapun itu, karena mengambil sikap dia. Maka oleh karena itu Bu, dijelaskan bahwa Allah punya nama 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara nama itu masuk surga. Bagaimana cara memeliharanya? Pertama, kenali nama itu. Jadi bersyukur kita tungkal nih kuperhatikan ibu-ibu BKMT, ibu-ibu Husnul Khatimah sudah hafal semua dengan Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman malikul alhamdulillah. Kenal nama. Yang kedua, agungkan nama. Yang ketiga, as-sa'yu bitakhalluqi bi akhlaqil asma'il husna. Berusaha berakhlak dengan nama-nama Allah. Ini kita kadang-kadang bicara innama bu'atsu li utammima makarimal akhlaq, dibahas terus, tapi kemana samudra akhlak itu kita timba? Maka ayo hidupkanlah, belajarlah akhlak itu dari nama-nama Allah yang indah. Karena pesan yang kita malam ini peringati kelahirannya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Contoh, nama Allah Al-Muhsi. Itu nama Allah yang keberapa, Bu? Banyak nih yang Ustaz nih bertanya malam nih, macam ujian kami malam nih. Nah, namanya aku nih dosen selalu mengevaluasi. Saya dosen kebidanan, dosen keperawatan, dosen kedokteran, mengajar aparatur sipil negara. Orang nak jadi kepala dinas, awak ngajar. Nak jadi kabit-kabit di Klatpim 3, saya nih banyak camat tungkal yang ku ajari. Nah, selalu ditanya, Bu. Nah, ini bukan ngetes. Al-Muhsi, alif lam mim ha sad. Nah, izin Ustaz Pak Aulah, kami di Jambi orang menyebut sad aja payah. Sad katanya. Mun zaman Haji Kaspol kami ngaji, almarhum sipaknya pukul jadi ngerotan. Sad tuh di pinggir sini ya, Al-Muhsi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dulu kami dengan almarhum Abah Kiai Haji Kaspol Anwar Hafid 3 bulan belajar Fatihah dengan Abang Amit Kurnain almarhum. Aku murid paling halus. Bang Mit kadang mimpin aku, sini men, kita situ ada Acik Kurnia Ustaz yang di Jalan Kemakmuran, itu tukang pimpin aku tuh. Ada Bang Halim, abangnya Ibrahim yang kampung nelayannya. Karena aku dulu pengantuan, umur 9 tahun, paling halus, Pak Zai. Belajar yang Abah Haji Kaspol, itu banyak yang tak tembus nyebut huruf shad itu. 3 bulan kami belajar. Al-Muhsi, maknanya apa itu? Yang maha menghitung. Wa ahsa kulla syai'in adada. Jadi dihitung segala sesuatu satu persatu. Termasuk kita ini semua dihitung satu persatu. Maka orang yang berakhlak kepada Al-Muhsi, dia sangat hati-hati karena dia sadar ucapannya dihitung Allah. Nih Bu, muntung nih, maka muntung nih kadang-kadang kalau udah direm kada ampeh besurahnya. Begitu ketemu dengan kawan seirama, ya dia bacaannya gincu nih sampai melebar ke gigi nih, kaking tak sadarnya tuh. Ada ya Ustaz, ada, saya pernah lihat di komplek kami itu ibu-ibu lagi nguyai tetangganya. Apalah Mama Sirina tuh nak bergaya kredit, kursi kredit, lemari kredit, dit kursi orang dibahas. Ini bakal bangkrut di akhirat nih Bu. Orang beli kulkas dia sesak napas, orang beli sawit badannya sakit-sakit, dengar tetangga beli mobil dia menggigil. Ini berbahaya nih. Ini makanya orang macam ini Bu, penyakitan. Karena innasihatan jasadi fi qillatil hasad. Kalau badan ini nasihat itu tergantung hati, jangan hasud dengan orang. Kita ngurus kita jadi selesai, ngapa kita ngurus orang?
Jangan, kata Abah Guru, sekumpul ada orang hasud dengki, jangan diurus, biar Allah yang mengurusnya. Cukuplah sudah dosa kita ini banyak, jangan ditabung lagi. Ini kadang-kadang lah muntung, ini kada bisa direm. Pampung, dihitung tuh Bu. Nah, telinga berapa kali kita dengar zikir, enak dengar zikir. Daripada nengok TV orang membaca aib orang. Ayu Ting Ting telah bercerai. Oh, bukan main senangnya hati itu. Itu dibaca. Termasuk lintasan hati dihitung. Tapi Rasulullah juga memesankan Bu supaya kita menghitung tahapan kita. Nih yang hadir nih bakal pindah alam. Betul Bu? Pindah alam. Waja'at sakratul maut bil haqq, dan akan datang sakratul maut dengan sebenarnya. Maka yang sedang nunggu kita nih namanya kemati. Sudah mati apa Bu? Masuk kubur. Sudah masuk kubur, nginap dalam kubur. Setelah itu bangkit di padang mah, hari berbangkit, kumpul di padang mahsyar, kemudian ditimbang, baru meniti jembatan syarat. 7 setidaknya terminal lagi Bu. Gair kita mendengarnya. Seperti apa nanti nasib kita saat kita nanti dicabut oleh malaikat maut. Maka Kak Itur, aku suka dulu Mama Bahari nyanyinya itu menghayun kami nih. Mama kami itu beraid 10 anak. Mama cerita aku minai dulu di mengayun kami nih, kamu nih sampai 4 ayunan aku. Fatmah, Jakiyah, Amin, Ismail, Yusuf. Maka setahun sekali Abah almarhum kami itu halus ya orangnya. Mun batungkehan kata Abah, ayo betanding kita nah. Halus ya orangnya. Itu kata nenek Rukayah, Abah Ikam lincah, kata Ayah Haji Alimin. Wah, Abah Ikam ini sekolah di Singapura, di Aljunied nenek. Lincah orangnya, habis India Singapura tuh kawannya beretaan. Lincah orangnya. Jadi orang zaman dahulu tuh udah ada anak 2, 3 macam sekarang nih udah ada. Kalau ditanya ngapa jadi 2, 3? Takut Ustadz nanti ada rezeki. Itu beda keyakinan orang dulu. Aku tanya Abah ngapa bah orang zaman bahari 2, 3 anak sampai 10, 13, 12 siko induk. Kata Abah dulu tuh orang bahari minai di pasar Arba tuh. Lampu tak ada, TV tak ada, HP tak ada. Jadi nang sebuting telah ditungkih siang malam. Apakah ada berakhir? Asli. Aduh. Ini kami nenek kami Haji Wahab bini Anom berapa, bini nang Tuha berapa, naik kumpul saja. Banyaknya. Yakin orang dulu sekolahan lah anaknya. Allahumma sholli wa sallim. Nah, di ayun barain. Bu, singkatlah cerita, dosa panjang lagi aku nih ya. Panjangan ya, Bu. Kepanjangan kah, Bu? Aku nih belum istirahat lagi tadi dari Jambi sampai sini bis maghrib tadi. Maka Mama dulu ngayun orang nih, ngayun kami, Mama bernyanyi Bu. Aku bilang apa lagu? Kami dulu suka lagu Asiyah Jamil supaya anakku nih ingat dengan mati. Lagunya yuk kita sama-sama Bu. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Sambung. Akan menggigil, terbujur badan yang kedinginan. Sambung. Insaplah selimut pembalut, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum kerendah diusung. Saya ngetes seprovinsi Jambi, tak ada lagi yang hafal lagu ini. Gara-gara pengaruh lagu sikok bagi dua, sikok bagi dua. Di mana-mana orang pengantin itu penghentamannya. Tapi tungkal dah beda, tungkal alhamdulillah.
Ini banyak alumni anak buah Asiyah Jamil. Bahari kayak itulah. Maknanya apa? Kita semua akan mati. Maka kata Rasulullah, nanti orang mati ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Maka kalau kita berteladan, berakhlak kepada nama Allah Al-Muhsi, kita berhitung saat mati apa yang kita siapkan. Maka ujar Nabi, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jal qadam musliman falyuhafidh ala haula'is salawati hasu yunadu bihin. Barang siapa yang ingin mudah jumpa dengan Allah azza wa jal, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, falyuhafidh, hendaklah dia memelihara salat 5 waktu saat diseru. Kan dipanggil kita, Bu. Ya Rasulullah, as-salatu khairum minan naum. Ada enggak ke kiri di lorong mangga nih? Tak ada. Penuh masjid sini. Tak ada sini. Maka nanti Jason, maaf ya, tolonglah cari yang azan tuh yang bagus-bagus dulu. Kita di sini ada Bang Ahyar Sattar. Itu kalau azan, kecil badan kita tuh, Bu. Bergetar hati tuh. Kami di Jambi, Ustaz Farozi lesu-lesu, aku pengajian subuh di Darul Hikmah. Duh, sedihnya aku dengar yang azan tuh. Duduk di kursi, Azan jalan. Ya, azan suruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semalam ada desa apa semalam tuh? Kami ke situ. Siannya aku bilang nih, tak ada lagi kah kader muadzin di Tanjab Barat nih? Pasti banyak. Cuma kadang-kadang nantuha nih, tanda kalah. Tidak ada kesempatan orang bantainya. Aduh, kacau. Nah, satu, maka niatkan sholat 5 waktu itu bekal kita menghadapi kematian. Yang kedua, kata Rasulullah, nanti malaikat Israel mencabut nyawa dalam 2 keadaan. Datang wajah senyum, mencabut dengan lembut. Yang kedua, datang wajah masam, menyambut dengan paksa. Maka dianjurkan membaca doa, Allahumma a'ini 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Hafalkan doa itu, baca setiap 5 waktu. Baru yang terakhir, pesan Nabi kita, akhbarani Jibril alaihissalam, telah memberitakan malaikat Jibril alaihissalam, anna sesungguhnya la ilaha illallah unsul muslim. Kalimat la ilaha illallah itu penghibur kita, Bu. Inda mautih, saat mati kita, wa biqabrih, saat masuk kubur kita, wa hina yakhrujuna min qabrih, saat kita keluar dari dalam kubur. Cukup sudah ceramah kita. Jadi oleh-oleh balik malam ini, orang yang meneladani nama Allah Al-Muhsi, dia menghitung persiapan amalnya. Untuk mati 3, salat 5 waktu, persiapkan bekal mati. Kedua, Allahumma aini 'alal mauti wa hawwin 'alayya. Dan yang ketiga, perbanyak membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Izin maaf gurulah kalau urun kurang apa. Yang jelas ulun bahagia sampai di pengajian ini. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustaz Farozi dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi Allah Subhanahu wa taala perlindungan, kebahagiaan keluarga beliau, dan segala hajat-hajat beliau juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh murid yang mengaji di sini semua, dan kita berharap semua yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Kiai Syamsul Arifin Situbondo, tadi kita mahalul qiyam. Saat mahalul qiyam itu beliau mengajarkan kepada kita, beliau baca doanya 3. Ya Rasulullah, kenalilah kami. Ya Rasulullah, izinkan mata kami melihatmu. Ya Rasulullah, beri syafaat kami. Maka waktu mahalul qiyam itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu. Ayo kita sama-sama, saya suka nih dengan salawat asrili. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kezaliman. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد وأسغي لظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أبو اللهم صل على محمد ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغي لظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله Allahumma salli wa sallim. Saya tutup dengan sebuah syair pantun. Ada hari Jumat, besoknya hari Sabtu. Di dunia banyak bertobat, nasib kita belum tentu. Ada hari Sabtu, besoknya hari Minggu. Nasib kita belum tentu, surga neraka sudah menunggu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah maaf dah.